Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kesempatannya Pak Ari. Kami di sini tidak meragukan kontribusi Pak Mahfud dalam pembangunan hukum dan politik pada sistem demokrasi di Indonesia. Dari kasus cicak lawan buaya hingga terakhir kasus Sambo, Pak Mahfud. Namun saya yang mungkin mewakili banyak rekan-rekan mahasiswa di sini sedikit merasa gundah ketika Pak Mahfud masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Kesan yang saya atau kami tangkap adalah Bapak membiarkan terjadinya pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan ada fakta serta kesan KPK sekarang ini menjadi alat penguasa untuk menjerat lawan-lawan politik penguasa. Seperti contohnya Bapak ada kasus e-formula Anies Baswedan, perpanjangan masa jabatan komisioner KPK, tidak lolosnya tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang lalu dan sebagainya. Bagaimana argumentasi Bapak menanggapi kesan adanya pelemahan di KPK untuk selanjutnya menjadikan KPK sebagai alat penguasa? Adakah keinginan Bapak sendiri untuk memperkuat KPK seperti dulu? Sekian, terima kasih. Namamu siapa? Fakultas apa Mas tadi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Wijaya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Oke. Ya, perempuan nih perempuan. Itu nggak nyetrum, bukan nggak om. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nabila Aulia Rahma dari Magister Hukum Kenegaraan UGM. Saya izin bertanya kepada Prof. Mahfud mengenai bagaimana ya sejauh ini pandangan Bapak mengenai kualitas demokrasi kita gitu. Mengingat saat ini para pakar sudah banyak menganggap bahwa Indonesia ini sedang mengalami gejala autokratik legalisme gitu. Di mana hukum saat ini hanya menjadi legitimasi bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaan gitu. Akhirnya produk hukum yang dikeluarkan itu tidak mencerminkan kehendak rakyat, dan itu terlihat jelas ya secara terang-terangan gitu, seperti UU Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, bahkan terbaru Undang-Undang IKN sekitar 2 hari yang lalu gitu. Nah, ini kanal seperti apa yang masyarakat bisa untuk memperjuangkan hak-haknya gitu, mengingat kanal hukum pun sudah tidak bisa berfungsi gitu dengan adanya industri hukum, bahkan kooptasi di tubuh MK gitu. Aduh, saya mau nangis. Bentar, maaf grogi. Jadi kira-kira saya mohon tanggapan dari Bapak gitu untuk mengatasi hal ini, karena menurut saya ini beda dengan zaman dulu Orde Baru gitu, karena kerusakannya begitu sistemik gitu, bahkan mulai dari produk hukumnya gitu. Jadi akhirnya di tataran implementasi muncul problem yang benar-benar sulit untuk mencari jalan keluar secara hukum gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ditanyakan di kelas belum sama dosennya di Fakultas Hukum? Sudah Pak Paripurno, sudah? Oh, Prof. Parip ya, belum nanya. Oke. Sudah duduk, nanti biar dijawab Pak. Oh oke, terima sudah. kasih. Oke, belakang dulu setelah itu. 3. Mas, oh ya udah, ini dulu sudah terlanjur berdiri. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Mahfud atas pemaparannya. Izinkan saya bertanya. Jadi berbicara tentang hukum itu, kalau saya analogikan gitu Pak, itu membayangkan di hukum itu seperti wasit atau maaf, seperti permainan sepak bola gitu. Jadi ada wasitnya, dan wasit ini menurut saya kita analogikan seperti aparat penegak hukum. Jadi ada polisi, hakim, dan juga jaksa gitu. Kemudian menurut saya akar permasalahan dari permasalahan hukum itu kembali kepada wasit ataupun pelaku-pelaku dalam sistem demokrasi dan juga hukum. Nah, ujung tombaknya itu adalah ujung tombak terwujudnya keadilan dan kesetaraan hukum itu adalah wasit itu sendiri. Jika dalam pendidikan itu kan ada LPDP yang berinvestasi dengan dana abadi pendidikan untuk menyekolahkan sumber daya manusia keluar, yang akan kita panen beberapa tahun kemudian. Kemudian ada infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi, juga kita bangun jalan tol, transportasi, kereta api, itu juga kita panen beberapa tahun gitu.
Kemudian kalau di dalam hukum dan juga demokrasi itu saya rasa akar permasalahannya itu adalah wasit ataupun pelaku itu sendiri gitu. Apakah ada ke depan itu ada transformasi di bidang dalam tanda kutip wasit-wasit atau pelaku yang kemudian bisa membawa transformasi hukum di Indonesia itu menjadi lebih baik. Misalnya kita masif sekolahkan hakim secara masif dan nanti menghasilkan hakim-hakim yang boleh jadi seperti Pak Artijo Alkosar gitu. Kita bayangkan ada 100 Pak Artijo Alkosar dalam hakim itu luar biasa gitu. Kita bayangkan ada 100 Prof Mahfud yang ada di Indonesia itu akan mengubah sistem demokrasi dan juga hukum. Karena kalau kita kembali ke undang-undang yang buat adalah aktornya gitu. Jadi semua adalah wasit-wasit atau pelaku itu sendiri. Jadi apa perlu gitu pemerintah itu melakukan hal tersebut gitu Prof untuk melakukan transformasi di bidang demokrasi dan juga hukum ke depan. Terima kasih. Namamu siapa Mas? Oh, saya Bagasab dari Wantara, dari S1-nya Teknik Elektro, S2-nya MM, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Yang pakai topi, kemudian yang Baik, bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Glenn, saya dari MIPA UGM. Saya ingin bertanya, tadi mungkin sudah disinggung sama Prof Mahfud bahwasanya demokrasi itu intinya di kebebasan ya. Di kebebasan juga menerima pendapat dari masyarakat, artinya terus menyerap aspirasi masyarakat. Tetapi tentu saja memang kunci dari negara demokrasi tadi itu di situ ya, karena mungkin kesuksesannya di situ. Tapi proses menyerap aspirasi itu butuh waktu yang sangat panjang ya, mulai dari menyerap aspirasinya hingga menjadi suatu kebijakan itu membutuhkan proses politik yang panjang. Nah, lalu berdasarkan pandangan Pak Profesor Mahfud, bagaimana negara dapat mencapai keseimbangan antara melibatkan seluruh pihak ya, seluruh pihak elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan representasinya yang adil dan efisien sambil tetap menjaga kecepatan agar keputusannya itu juga tepat dan di waktu yang tepat juga. Mungkin itu saja, terima kasih. terima kasih. Yang terakhir ya kacamata. Oh ya udah. Dikenalkan Mas ya, dari fakultas apa? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tribuna Hekalarya Wijaya dari Fakultas Hukum UGM angkatan tahun 2023. Jadi begini Pak, saya telah melakukan riset kecil. Ini sangat berkaitan dengan capaian hukum sebenarnya. Jadi ada pendapat yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi, yaitu Pak Wahidudin Adams pada tahun 2022 kemarin. Beliau menyampaikan sebuah catatan yang mungkin cukup mencengangkan begitu Pak, bahwa dari hasil penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada sekitar 54,12% putusan MK tidak dipatuhi oleh lembaga negara. Lalu ada 5,5% saja yang dipatuhi sebagian. Lalu 22% tidak dipatuhi, serta banyak sekitar 20 atau 18,34% putusan yang belum diidentifikasi begitu Pak. Jadi ada cukup banyak sekali putusan MK yang tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi lembaga negara. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan Pak, apakah saat ini dibutuhkan sebuah lembaga eksekutorial untuk menekankan bahwa putusan MK harus dilakukan begitu Pak? Dan tadi ada pertanyaan titipan dari Ibu di belakang saya, kan kita sini kan banyak sekali namanya berita mengenai kasus korupsi ya Pak ya. Nah, Pak Mahfud ini kan salah satu aktor ataupun tokoh yang cukup lantang menyuarakan hal tersebut, apalagi di media sosial ataupun di Twitter dan lain-lain. Nah, apa yang membuat Pak Mahfud tidak takut atau gentar akan hal tersebut? Baiklah, terima kasih Pak. Tidak takut Pak Mahfud karena temannya banyak, ada Mas Budi dan teman-teman. Pak Mahfud, sebagian mereka bertanya soal kejenuhan soal kasus korupsi. Barangkali nanti Pak Mahfud bisa sampaikan hal yang sudah dicapai, dan itu lebih banyak karena terobosan politik atau terobosan hukum. Dan saya lihat juga ada kegalauan. Sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Pak Mahfud ya, oligarki itu menjadi problem yang cukup serius. Pemilu biaya tinggi itu akar masalahnya bukan soal aturan, tapi sebetulnya rantai di dalam partai politik
pembiayaan dan sebagainya itu cukup besar. Sekalipun 106T pembiayai pemilu itu belum termasuk ya mahar dan sebagainya yang itu di luar. Pak Mahfud bisa sampaikan Pak langsung. Oke, monggo Pak. Silakan Pak. Jadi biar kelihatan ke sudut-sudut saya berdiri di sini aja. Tadi saya mencatat pertanyaan pertama justru dari Pak sebelum Mas Bintang Wijaya ya, dari Pak Arijito tadi. Lalu kalau masalahnya pelik seperti itu, apa? Pak Mahfud tadi kan menyampaikan banyak masalah gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, oleh pemerintah? Saya kira kalau yang dilakukan itu sudah sangat banyak dan diketahui oleh publik. Cuma masalahnya jauh lebih banyak. Sehingga kalau saudara apa yang saya lakukan ya membongkar kasus-kasus itu. Tapi seberapa besar kekuatan Mahfud? Misalnya begini, saudara. Kemarin tuh ada orang korupsi menguasai perkebunan sawit negara puluhan ribu hektar itu selama 22 tahun. Minta hanya didenda dengan hukum administrasi sesudah ketahuan. Berapa dendanya selama 22 tahun? Itu pajaknya kira-kira cuma 375 M kalau dihitung pajak. Tapi kita tidak mau, kita pidanakan. Tahu enggak, di pengadilan itu dihukum 16 tahun dengan keharusan mengembalikan kekayaan negara karena kerugian uang negara dan ekonomi negara sebanyak 42 triliun. Jadi kerugian negaranya itu 2 triliun dari pajak dan denda-dendanya. Ekonomi negaranya itu yaitu penghasilan yang kemudian merusak tatanan perekonomian, tindak pidana pencucian uang dihitung 40 triliun, dikabulkan oleh hakim. Tapi di tingkat Mahkamah Agung kalah lagi. Itu misalnya ya yang kita lakukan, kita tidak mau menyelesaikan ini administratif tapi harus pidana. Pidananya hanya dapat 2 triliun, akhirnya dari 42 dipotong menjadi 2 triliun dan hukumannya tetap 16 tahun. Sudah inkrah. Coba bayangkan 2 triliun 16 tahun hanya membayar 375 triliun. Itu pun masih mau kita perkarakan lagi. Dari kejahatan korporasinya kalau begitu sekarang. Itu kan orangnya tadi. Nah sekarang korporasinya. Atau pencucian uangnya. Mau kita kejar. Nah itu yang kami lakukan. Kalau ada yang begitu kita kejar. Tapi saudara, banyak sekali, ratusan atau ribuan masalah. Sementara yang kita jangkau mungkin sebulan, 2, 3 gitu. Nah kan kita yang kita bicarakan bagaimana yang lebih sistemik. Coba, saudara tahu orang namanya Surya Darmadi. Itu melakukan penipuan triliunan. Milik nasabah koperasi. Tiba-tiba bebas. Oleh pengadilan dibebaskan. Bebas murni. Nah kalau sudah bebas murni kita tidak bisa naik banding tapi langsung ke kasasi. Langsung ke kasasi saya bilang kalau ini tidak dihukum saya akan buka kasus lain untuk orang ini karena kasusnya banyak. Ini kan nasabah, kalau setiap nasabah dipanggil satu-satu suruh mulai kewalahan dia. Akhirnya apa? Sekarang dihukum oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 16 tahun penjara dengan denda 12 miliar. Nggak apa-apa, tapi orang bebas kita penjarakan. Gitu. Banyak yang begitu. Sambo, saudara, Sambo. Lah semua orang tahulah kasus Sambo itu. Itu rekayasanya sudah jelas, si Eliezer itu suruh ngaku, lalu kalau sudah ngaku saya yang membunuh karena terpaksa, kasus ditutup, orang terpaksa kok. Tapi kita buka, kita pertaruhkan, saya pertaruhkan semuanya, ini harus diungkap karena ini tidak masuk akal dari sudut apapun. Sampai detik-detik terakhir masih tidak ngaku, sehingga akhirnya Eliezer coba didekati, akhirnya ngaku, buka semua.
dan sampai sekarang. Dan yang lain-lain lah, kita banyak kerjakan. Tapi kita kan tidak akan bicara kasus per kasus. Kalau kasus per kasus bisa seperti tadi yang nyebut Artijo, hebat Artijo. Tapi apa dengan adanya Artijo lalu korupsi hilang? Enggak. Karena ini bukan soal orang, bukan soal ada Artijo atau Mahfud atau siapa. Gitu. Ini soal kita gitu. Kalau cuma orang sih ya banyaklah orang yang bisa dicari, dimunculkan seperti ini. Tapi persoalan dasarnya apa di situ kan itu. Nah, saudara Bintang Wijaya, ya tidak ragu saya kepada Pak Mahfud, tapi terus terang gundah. Karena apa? Misalnya terjadi pelemahan KPK. Iya, jadi begini saudara. Ketika undang-undang KPK yang baru ini diundangkan, kan muncul gerakan dari kampus-kampus menolak, masyarakat sipil menolak, mahasiswa menolak. Akhirnya Pak Jokowi pada bulan September itu mengumpulkan tokoh-tokoh kampus dan tokoh-tokoh civil society serta para negarawan-negarawan sudah sepuh lah. Waktu itu ada Emil Salim, Azumardi Asra, Gunawan Muhammad, Tuti Herati, Nur Hadi, saya, Ferry Amsari, Bivitri, diundanglah ada 42 orang ke istana. Pada waktu itu kita katakan itu salah tuh undang-undang. Terus gimana? Waktu itu dicabut aja melalui Perpu. Waktu itu Pak Presiden setuju. Saya belum menteri waktu itu, belum menteri. Itu tahun 2019. Presiden, wah itu menarik tuh. Dibatalkan undang-undang KPK melalui Perpu. Saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara tim itu dan kemudian menggarap lebih lanjut. Sudah ramai setuju semua, tapi kemudian saudara ada pernyataan balik dari DPR. DPR-nya ini banyak lah, semuanya ngomong pokoknya tidak boleh dibatalkan, pokoknya ini undang-undang sudah perjuangkan lama agar KPK itu diatur kembali gitu. Yang kalau kata masyarakat sipil itu dilemahkan, kalau kata pihak DPR dan parpol agar diposisikan secara benar lah sesuai dengan tujuannya.